It's getting harder to see it through. I thought all I need is time. We have been distant, clearly not over, but you've been having too much fun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mantap. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aldo. Aldo. Siapa? Ramdan ya. Aldo kenapa? Sakit. Udah berapa hari? Dua. Nanti kalau masih besok tidak masuk ke sekolah, tolong kalian koordinasi dengan wali kelas kalian. Usahakan tengok ya teman kalian yang sakit, tapi tidak mengganggu jam pelajaran. Mudah-mudahan dengan kedatangan kalian di sekolah kelas bisa menjadi kemudian yang cepat. Yang Aldo kenapa? Yang seperti ini? Ramdan sakit Sama ya, bisa sekalian itu ya. Ya. Tolong kalian berdiri sebentar. Ya. Satu lagi yang keluarkan tolong kami. Ya, sudah cukup. Silakan kalian duduk. Selanjutnya, ya, untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, untuk berharap yang pertama, ya, kalian duduk yang rapi. Tolong kalian simak siapapun yang berbicara, baik bapak ataupun rekan kalian. Ya, simak dengan jelas, biar informasi yang disampaikan itu dapat diterima oleh kalian dengan baik. Dan yang kedua, ketika siapapun yang berbicara, jangan sampai ngomong. Oke? Bisa dilanjutkan? Bisa. Kemarin kita sudah belajar materi tentang eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Teks yang berisi uraian terkait fenomena. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Bukan fenomena alam aja, ada sosial, terus budaya. Ya. Oke, ada dari kelompok yang lain? Ya, Pak. Hampir mirip juga dengan teks prosedur, Pak. Ya, Jadi menceritakan sebuah proses, silakan. Wah, proses dari kehidupan manusia. ya, terima kasih. Ya, Bapak simpulkan saja sedikit ya. Kita saling mengingatkan, semuanya jawabannya benar. Ya, intinya teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang di dalamnya menjelaskan tentang fenomena alam maupun sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau begitu, untuk agar kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran kita menyenangkan, bagaimana kalau kita tes breaking terlebih dahulu? Boleh. Setiap kelompok biar masing-masing. Bapak coba. Kelompok 1. Kelompok 1, Wijaya Kelompok 3. Cek sound 10%. Buka. Cek sound 20%. Buka. Cek sound 100%. Buka. Ya, terima kasih ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian.
Alhamdulillah kalau memperhatikan termasuk kelompok 4 walaupun hanya 3 orang tetap semangat. Berarti untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini tepatnya materi ceramah ya, teks ceramah kalian itu Bapak nilai kalian sudah siap. Untuk itu Bapak ini ya, kalian pernah dengar kata ceramah? Kira-kira manfaatnya apa kalau kalian menguasai ceramah? Apa sih manfaatnya dari materi ini? Pak, Ya, dapat melatih public speaking. dapat melatih keterampilan public speaking. Pak, Ya, terima kasih Saudara Mari. Ya, Pak, memberikan informasi dan pengetahuan. dapat memberikan informasi atau pengetahuan. Pengetahuan. Oke, ada lagi yang lain? Jawabannya sama. Ya, manfaat dari teks ceramah ketika kalian itu menguasai ceramah. Kalian harus tahu apa manfaat, apa itu ceramah. Ceramah itu secara singkatnya bisa Bapak sampaikan ini. Pengetahuan Bapak, ceramah itu yaitu berbicara di depan halayak ramai, yaitu untuk menyampaikan suatu informasi. Itulah maknanya ceramah. Kita harus berpatokan kepada yang tadi Bapak sebut. Apa itu manfaatnya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tanya, mungkin kalian ada yang punya adik atau punya saudara yang ekonominya cukup, biasanya mengadakan ulang tahun, betul tidak? Betul. Ini yang paling kecil. Biasanya kalau diramaikan ada yang pidato tidak bisa. Ada kan? Nah, ketika kalian misalkan si Iis atau misalkan si Nela ada yang bilang, ketika Iis itu bisa berpidato di depan halayak ramai, undangan ya, teman-teman orang tuanya hadir dan sebagainya mengantar anak, dia itu bisa berpidato. Dia agama itu ulang tahun. Itu contoh hal kecil. Selain itu apa lagi? ya khutbah Pak. Khutbah. Ya, jawabannya tepat. Khutbah biasanya di mana kalau khutbah tepatnya? Di mana? Apalagi hari ini tepatnya hari Jumat. Kalian itu khusus bagi laki-laki yang beragama Islam kecuali non Muslim itu tidak. Kita akan mendengarkan khutbah. Bapak tanya, apa sih pidato dengan khutbah? Ya. Agama. Kalau khutbah, Agama. kalau pidato? Kalau pidato tentang misalnya sosial, budaya. Kalau khutbah tuh tentang agama. Ya, benar. Pidato dengan khutbah itu berbeda. Biasanya kalau pidato itu temanya mungkin masuk, mengkecilkan dan sebagainya. Topiknya bisa luas. Sedangkan khutbah itu intinya di dalamnya itu materi tentang keagamaan, ajaran keagamaan, termasuk tata cara melaksanakan kegiatan beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Karena kita di Indonesia bukan hanya satu agama, yaitu agama Muslim, Islam ya. Kita Muslim, kebetulan di sini Muslim semua. Mungkin kalau di kota-kota besar, Islam ada Katoliknya dan lain sebagainya. Tuh, jadi itulah perbedaan khutbah dengan pidato. Apakah itu termasuk ceramah? Ya, dua-duanya masuk ceramah. Bapak ulang masuk. Contoh kecil ketika ulang tahun. Mungkin saudara, mungkin ada, mungkin saudara. Kira-kira yang akan luaskan kira-kira apa ya? Jadi sekarang kan mau masuk capres cawapres. Nah Ya, itu pasti. pasti capres dan cawapres tuh nanti berpidato kayak waktu kampanye misalnya. Ya. Contoh yang lain lagi benar, yaitu yang disampaikan oleh saudari Iis, yaitu contoh ceramah yang sering dipakai itu, apalagi sebentar lagi kita akan ada pesta besar, yaitu pemilu. Setiap anggota dewan atau calon anggota dewan, calon gubernur, bahkan calon presiden, mohon maaf, calon presiden, maka dia akan menyampaikan visi misinya apa saja. Di mana? Di depan halayak ramai, di masyarakat.
Misalkan kalau bupati mungkin kecamatan Pesawahan, untuk pindah ke kecamatan ini, dia mempromosikan visi-visi yang akan beliau bawakan kelak ketika menjadi bupati. Jadi apakah itu manfaat? Itu adalah bagian manfaat dari ada menguasai tentang sejarah atau public speaking, berbicara di depan orang. Manfaatnya sangat banyak karena tidak mungkin sekarang hanya hal kecil, suatu nanti kalian itu bisa masalah keahlian kalian berbicara itu di depan umum bisa kalian pakai. Mungkin suatu saat di antara kalian ada yang jadi gubernur, mungkin jadi presiden, mungkin jadi anggota dewan. Minimal mungkin kalian itu jadi kepala musuh juga harus menyampaikan visi-misi kalian. Sampai di sini paham. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Silakan kalian lihat di layar monitor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang ceramah. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui problem basic learning, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dan permasalahan dalam teks ceramah dengan cermat. Yang kedua, melalui PBL, peserta didik mampu mengklasifikasi informasi dan permasalahan dalam teks ceramah dengan cermat. Yang ketiga, melalui PBL, peserta didik mampu menganalisis informasi dan permasalahan dalam teks ceramah dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran dari materi ceramah. Dan harus kalian kuasai, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sampai di sini kalian paham? Mau nanya? Ya. Adakah di antara kalian yang memiliki pengalaman tentang ceramah? Ada Pak. Siapa? Oh, saudara Mahdi. Pak. Ya. Boleh ceritakan pengalaman kamu. Silakan berdiri. Pak, sebelumnya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin membagikan pengalaman saya pribadi tentang ceramah. Yang pertama yang saya rasakan dulu, karena dulu saya berceramah itu karena tidak sengaja Pak awalnya, gitu. Karena bisa dibilang karena keterpaksaan Pak waktu SD dulu, karena dipaksa oleh guru untuk mengikuti sebuah perlombaan, dan dari situ saya merasa bahwa itu adalah termasuk hobi saya juga gitu. Jadi semakin didalami, alhamdulillah sampai lanjut entah hoki atau gimana bisa lanjut ke kabupaten. Terus ya dari situ bisa terus berkembang dan akhirnya saya bisa berdiri di sini, bisa berbicara dengan baik setidaknya, dan saya rasakan juga manfaatnya di luar Pak ketika saya berbicara dengan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang lebih tua, dan kepada orang yang lebih rendah dari saya, ibaratnya seperti adik kelas dan lain-lain sebagainya. Gitu Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anakku sekalian, itu pengalaman saudara. Boleh di antara kalian ada yang barangkali ada yang mau nanya? Bertanya? Aku mau nanya, aku izin aja ya kan. Seperti yang kita tahu kalau pertamanya tuh awal-awal publik, misalnya kita ceramah tuh pasti gugup kan. Nah itu tuh gimana kalau supaya bisa mengatasi rasa gugup kayak rasa grogi itu tuh? Terima kasih. Ya, silakan. Tapi satu aja ya, biar ini. Jadi menjawab Pak, ada tips tadi. Yang pertama, kalau tips dari saya pribadi, yang pertama percaya diri, terus yang kedua yakin, dan yang ketiga jangan pernah takut salah, karena yang namanya belajar itu pasti ada aja salahnya. Cuma kita jangan pernah menyerah, jangan takut untuk mencoba kembali, karena suatu saat kita bakalan ada titik terbaiknya buat kita bisa berbicara dengan baik. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ya. Biar kalian itu, oh kalau ini tuh tahu jalan, tahu gitu.
seseorang itu nyampe, mohon maaf, misalkan prestasi itu tidak langsung meloncat dari kecamatan langsung bukan provinsi, tidak, biasanya secara ada lagi? Tidak? Ya, intinya ya untuk segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Dan kuncinya, Bapak pernah baca buku dari seorang dari orang Jepang, orang Jepang. Kalau kata orang Jepang begini, kegagalan 7 kali, maka ke-8 kalinya adalah keberhasilan. Kalau gagalnya 11 kali, maka ke-12 kali itu adalah keberhasilan. Jadi kalau dikaitkan dengan jadi kita itu tidak sempurna. Yang penting kita coba untuk menuju ke arah yang lebih ya, pokoknya kita kasih plus lagi buat Mandi. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Ya. Untuk selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 75. Silakan buka dulu. Kalian baca dengan seksama. Kalian data informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut, kalau perhatikan, dan permasalahan apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Kalian kerjakan masing-masing, kemudian kalian diskusikan, cari yang jawaban yang tepat. Terima kasih. Ya, silakan. Kelompok yang mau presentasikan terlebih dahulu dari hasil kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, tentukanlah informasi dan permasalahan dari setiap paragraf 2 dan 4 dari teks ceramah yang berjudul Tentang Jepang. Informasi dibagi menjadi 4. Pertama, informasi berdasarkan fungsi dari teks tersebut, yaitu tingkat keterlambatan kereta Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka menghargai waktu sangat dijaga. Kedua, informasi berdasarkan format. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah setiap hari, setiap seperempat jam dengan gurunya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi atau peristiwa berada di negara Jepang. Dan yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan membahas tentang tingkat menjaga kebersihan dan disiplin waktu yang tinggi di negara Jepang. Untuk permasalahannya, Jepang bisa menjaga kebersihan lingkungan dan disiplin waktu yang tinggi, walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa kebersihan sangat ditekankan dalam budaya Jepang, terutama di kalangan siswa, berdasarkan contoh konkret dari teks yang mendukung penjelasan. Jawabannya, karena itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Karena kebersihan juga merupakan etika dari negara Jepang. Contohnya, anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama seperempat jam bersama gurunya. Terima kasih. Dari Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mandi. Bertanya? Saudara Mandi, saudara Is bertanya juga ini. Izin bertanya, apakah di negara kita sendiri di Indonesia bisa mencontoh dari bersihnya negara Jepang tersebut? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya, apakah di Indonesia kita bisa contoh seperti pada teks tersebut seperti di negara Jepang? Gimana nih? Izin menanggapi Pak. Ya, sambil berdiri. Pertanyaan yang bagus tadi dari Iis, apakah negara kita bisa seperti negara Jepang? Tentu saja bisa. Yang pertama mungkin dari kesadaran kita terlebih dahulu, dari kesadaran kecil. Yang pertama seperti membuang sampah pada tempatnya, itu kan sudah slogan-slogan yang lama. Cuma mungkin tinggal bagaimana kesadaran kita untuk melakukan hal tersebut, dan dari diri kita ini supaya kita tidak egois gitu. Walaupun itu misalnya sampah bekas orang lain gitu, jadi
Jadi kita juga harus mau ikut membuangnya gitu dengan sadar. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, karena waktunya ini untuk menguji kemampuan kalian dalam materi ini sejauh mana kalau kalian kerjakan progres di kuis yang sama Pak Ambilkan. Silakan, tolong kalian kerjakan sebaik mungkin. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan progres. Ya. Jadi kesimpulan dari materi ini apa? Coba. Kesimpulan dari materi sekarang yaitu teks serama itu apa? Ya. Kesimpulannya serama itu yaitu intinya berbicara di depan halayak. Ya. Ada dalam bentuk mungkin kategori pidato, ada juga itulah apa yang telah kalian pelajari hari ini? Pembagian ceramah, kebahasaan Ya. Ya. Nadanya kayak gini. Informasi yang terdapat pada teks ceramah, permasalahan yang terdapat pada teks ceramah. Ya, terima kasih. Terus ada lagi nih. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Banyak ngomong Pak, banyak bicara. Banyak berbicara. Bagus. Karena itu salah satu keterampilan kita itu harus melatih keterampilan berbicara. Bagaimana kalian bisa komunikasi yang baik dengan teman atau dengan yang lain. Dan terakhir ya, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran ini? Kalau ada ya, yang belum kalian pahami. Belum bisa membedakan kalimat yang Bisa menggunakan kalimat terakhir ya, Bapak sampaikan terima kasih kepada kalian ya. Intinya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Sekarang ya, kalian bekerja dengan baik yang melakukan pekerjaan kalian ya, melaksanakan tugas, menjalankan KPP dan belajar fokus ya. Bapak perhatikan hanya mungkin 1 atau 2% yang kurang bagus ya, mungkin karena ada alasan lain ya. Itu dan ditutup barangkali selama kegiatan ini KBN hari ini ya, ada perkataan atau perilaku Bapak yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Sebagai penutup, marilah kita membacakan hamdal. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.